Nama Aura Cinta, belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Gadis muda tersebut mendadak viral lantaran dengan berani mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi secara terang-terangan di depan publik. Keberanian Aura ini pun menuai perhatian luas dari warganet. Banyak yang awalnya memuji keberaniannya, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan motif di balik aksinya tersebut. Sayangnya, alih-alih mendapatkan dukungan penuh, Aura justru harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari warganet. Ia menjadi bulan-bulanan netizen yang menguliti latar belakang kehidupannya. Salah satu fakta yang kemudian mencuat ke permukaan adalah kondisi tempat tinggal Aura bersama keluarganya yang memprihatinkan. Aura dan orang tuanya diketahui tinggal di bantaran sungai, sebuah kawasan yang tidak hanya kumuh, tetapi juga rawan bencana. Kondisi ini membuat publik mempertanyakan kredibilitas Aura dalam mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi yang selama ini justru fokus membangun, menata, dan memperbaiki lingkungan. Tak berhenti sampai di situ, kehebohan semakin menjadi-jadi ketika muncul dugaan bahwa Aura Cinta bukan bertindak atas inisiatif pribadi. Ada isu yang menyebutkan bahwa dia merupakan suruhan dari pihak tertentu yang memang memiliki kepentingan politik untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi. Pihak yang diduga sebagai dalang di balik aksi Aura ini dikabarkan adalah lawan politik Kang Deddy, sapaan akrab Deddy Mulyadi. Kabar ini membuat banyak orang, termasuk Kang Deddy sendiri, merasa heran dan bingung dengan jalan pikiran pihak-pihak yang tega memanfaatkan remaja seperti Aura demi kepentingan politik sesaat. Kita semua tahu, Deddy Mulyadi dikenal luas sebagai figur yang berkomitmen dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah Jawa Barat. Program-programnya yang fokus pada penertiban, revitalisasi lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur telah mendapat sambutan positif, bukan hanya dari warga lokal, tetapi juga dari masyarakat luar Jawa Barat. Banyak warga dari daerah lain bahkan terang-terangan menyatakan keinginan mereka untuk memiliki pemimpin seperti Deddy Mulyadi di wilayah mereka. Reputasi baik yang dibangun Kang Deddy selama bertahun-tahun ini tentu membuatnya menjadi sosok yang diidolakan oleh banyak kalangan, sekaligus menjadi ancaman bagi lawan-lawan politiknya. Dalam pusaran isu ini, beredar pula kabar tak sedap yang menyebutkan bahwa Aura Cinta menerima bayaran fantastis untuk menyerang Deddy Mulyadi. Angkanya disebut-sebut mencapai **150 juta rupiah **. Kabar ini menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Banyak yang merasa prihatin, sebab jika benar adanya, ini menunjukkan bagaimana kerasnya persaingan politik hingga menyeret anak muda dalam permainan kotor yang tidak semestinya. Kritik terhadap Deddy Mulyadi bukan hal baru. Belakangan ini, seiring dengan semakin populernya Kang Deddy di tingkat nasional, pihak-pihak yang merasa terancam dengan eksistensinya pun makin aktif mencari celah untuk menjatuhkannya. Terutama para pengusaha yang merasa kepentingan mereka terganggu, serta lawan politik yang merasa peluang mereka semakin kecil jika Deddy Mulyadi terus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Terlepas dari kontroversi ini, publik tetap harus bersikap bijak. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi, namun masyarakat juga perlu cerdas dalam memilah mana kritik yang membangun dan mana yang bermuatan politis atau bahkan manipulatif. Kasus Aura Cinta menjadi pelajaran berharga, bahwa di era keterbukaan informasi seperti sekarang, apapun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dan tidak semua yang terlihat di permukaan adalah kebenaran sejati. Kini, nasib Aura Cinta pun menjadi tanda tanya besar. Apakah ia sadar penuh akan konsekuensi dari tindakannya? Ataukah ia hanyalah korban dari permainan politik yang jauh lebih besar dari dirinya? Sementara itu, Deddy Mulyadi terus melanjutkan program-program kerjanya, fokus membangun, memperbaiki, dan memperjuangkan aspirasi rakyat kecil yang selama ini menjadi prioritas utamanya. Waktu yang akan membuktikan siapa yang berada di pihak yang benar, dan siapa yang sekadar menjadi alat dalam permainan politik kotor.